Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada kelas 2B dan 2D karena pada pertemuan kita yang ke-6 ini, pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan secara offline. Oleh karena itu, sebagai penggantinya, pertemuan kita kali ini akan dilakukan secara asinkronus melalui video pembelajaran. Saya berharap dengan pembelajaran yang asinkronus ini tidak mengurangi kualitas perkuliahan kita. Oke, baik. Teman-teman, pada pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan membahas mengenai tatanan organisasi pemerintahan. Sebelum melanjut ke materi, kita flashback dulu pertemuan kita yang kelima pada minggu kemarin, itu mengenai tatanan organisasi lembaga negara, di mana dalam pembagian kekuasaan atau distribution of power, itu terdapat dua pembagian kekuasaan, yaitu secara vertikal dan juga horizontal. Nah, pada pertemuan kita yang ke-6 ini, tentang tatanan organisasi pemerintahan, ini akan lebih berfokus pada pembagian kekuasaan secara vertikal. Adapun mind map atau peta konsep pada pertemuan kita yang ke-6 ini mengenai tatanan organisasi pemerintahan terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah tata urutan perundang-undangan. Yang kedua, pemerintahan pusat. Yang ketiga, pemerintahan daerah. Dan yang keempat, hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta hubungan pemerintah antar daerah. Pembahasan yang pertama mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jika kita berbicara mengenai tata urutan, berarti terdapat suatu tingkatan atau hierarki dari perundang-undangan di Indonesia. Berarti ada yang tingkatannya paling tinggi dan juga ada tingkatannya yang paling rendah. Apakah teman-teman masih ingat apakah landasan dari Sankri? Ya, landasan dari Sankri itu ada 3. Yang pertama adalah landasan ideal, yang kedua adalah landasan konstitusional, dan yang ketiga adalah landasan operasional. Tata urutan perundang-undangan itu berkaitan dengan landasan konstitusional Sankri, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi atau norma hukum tertinggi atau bisa disebut sebagai supreme law dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum negara. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan supreme law atau hukum tertinggi dalam urutan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang berbunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sih makna yang terkandung dalam tata urutan perundang-undangan? Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan peraturan perundang-undangan ini sangat penting, terutama dalam merumuskan kebijakan publik. Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya, sehingga setiap peraturan yang dibentuk dan dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Untuk mengetahui posisi atau tingkatan suatu peraturan itu menempati tingkatan yang mana, itu tentunya kita harus mengacu kepada dasar hukumnya. Adapun dasar hukum tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terbaru itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana sih hierarki atau tingkatan tata urutan perundang-undangan berdasarkan dasar hukumnya? Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempati urutan pertama atau tingkatan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Lalu yang menempati urutan kedua adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang berada di dalam urutan ketiga adalah peraturan pemerintah. Artinya, peraturan pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan juga harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada urutan keempat adalah peraturan presiden atau Perpres. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur. Lalu ada peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama dengan bupati atau wali kota. Lalu yang ketiga ada peraturan desa atau peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Jadi jelas bahwa setiap peraturan di bawahnya itu harus mengacu pada peraturan yang ada di atasnya. Lalu, bagaimana sih hierarki atau tata urutan perundang-undangan
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada bab 3 mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 7 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang berada dalam tingkatan pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi. Lalu di bawahnya ada ketetapan MPR. Lalu pada tingkatan ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu pada tingkatan yang keempat terdapat peraturan pemerintah. Lalu pada tingkatan kelima itu terdapat peraturan presiden. Dalam tingkatan keenam terdapat peraturan daerah provinsi. Dan pada tingkatan paling rendah itu terdapat peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004? Ya, perbedaannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menempati tingkatan kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ketetapan MPR. Sedangkan dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menempati urutan kedua itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu perbedaan yang kedua adalah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah itu secara langsung dirinci menjadi peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten atau kota. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, itu pada ayat 1 hanya disebutkan peraturan daerah. Lalu dalam ayat keduanya baru dirincikan peraturan daerah itu terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, serta peraturan desa. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa TAP MPR kembali dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu terdapat pada tingkatan kedua? Jawabannya adalah karena ketetapan MPR sampai saat ini masih diakui sebagai sumber hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian aturan tambahan pasal 1 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Dimasukkannya kembali ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan hanya merupakan bentuk penegasan bahwa produk yang dibuat berdasarkan TAP MPR itu sampai sekarang masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu jenis dan hierarkinya masih sama dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana dalam urutan atau tingkatan yang tertinggi itu tetap
ada Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam urutan yang paling rendah ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu perubahannya hanya dalam materi muatan saja, tapi tidak mengubah jenis dan tata urutan perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembahasan yang kedua mengenai pemerintahan pusat. Jika teman-teman mendengar kata pemerintahan pusat, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Mungkin teman-teman akan berpikir bahwa pemerintahan pusat itu berarti ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada kabinet, ada kementerian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat. Oke, kita flashback di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai distribution of power. Ya, jadi pembagian kekuasaan itu ada dua. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, jika kita berbicara mengenai pemerintahan pusat, itu fokus kita adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, di mana terdapat pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Di Indonesia sendiri, selain ada pemerintahan pusat, juga ada yang namanya pemerintahan daerah. Kembali pada judul materi kita pada pertemuan ke-6 ini, yaitu tatanan organisasi pemerintahan. Apa sih yang dimaksud dengan tatanan organisasi pemerintahan? Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam buku Sankri tahun 2003, itu menyebutkan tatanan organisasi pemerintahan negara. Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Yang harus kita garis bawahi dalam pengertian menurut LAN RI, ini tatanan organisasi pemerintahan negara terdiri dari organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan? Jadi, organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan itu sesuatu yang berbeda. Kalau organisasi kenegaraan, yaitu lembaga yang dibentuk dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan fungsi lainnya. Jadi, kalau organisasi kenegaraan itu berkaitan dengan distribution of power secara horizontal. Artinya, pada pembahasan mengenai organisasi kenegaraan, ini sudah kita bahas di dalam pertemuan ke-5 tentang tatanan organisasi lembaga negara. Oke, lalu apa sih organisasi pemerintahan itu? Kalau organisasi pemerintahan, yaitu organisasi penunjang yang memiliki kewenangan menjalankan tugas pemerintah dalam fungsi eksekutif. Itu jadi organisasi pemerintahan ini hanya menjalankan tugas atau fungsi eksekutif. Nah, ini merupakan pengertian tatanan organisasi pemerintahan negara menurut LAN RI dalam buku Sankri tahun 2003. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tatanan organisasi pemerintahan? Tatanan organisasi pemerintahan adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dan diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan bidangnya,
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kita tahu bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara itu mencakup semua bidang kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan juga bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan lembaga-lembaga sesuai dengan bidangnya untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan negara. Tatanan organisasi pemerintahan itu menurut definisi yang tadi adalah lembaga-lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan bidangnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Maka berdasarkan hal tersebut, kita bisa membagi organisasi pemerintahan menjadi dua, yaitu organisasi pemerintah pusat dan juga organisasi pemerintah daerah. Hubungan ini adalah hubungan distribusi kekuasaan secara vertikal. Lalu, siapa sih yang dimaksud dengan pemerintah pusat? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, pemerintah pusat adalah Presiden yang memegang pemerintahan negara Republik Indonesia. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun pelaksanaan kekuasaan kepala pemerintahan diwujudkan dalam fungsi pelayanan, fungsi pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Lalu, apa itu organisasi pemerintah pusat? Organisasi pemerintah pusat adalah perangkat negara kesatuan di pemerintah pusat yang berkedudukan sebagai lembaga eksekutif dan bertugas menyelenggarakan berbagai urusan dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam pemerintah pusat. Jadi, organisasi pemerintah pusat ini hanya berkaitan atau berkedudukan sebagai lembaga eksekutif saja, ya, tidak berkedudukan sebagai lembaga legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan lainnya. Lalu, apa saja sih organisasi pemerintah pusat itu? Organisasi pemerintah pusat itu terdiri dari kementerian, LPNK atau lembaga pemerintah non-kementerian, sekretariat negara dan sekretariat kabinet, sekretariat lembaga-lembaga negara, Kejaksaan Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mari kita simak satu-satu mengenai organisasi pemerintah pusat. Organisasi pemerintah pusat yang pertama adalah Kementerian Negara. Apa sih yang dimaksud dengan Kementerian Negara? Mengapa Kementerian Negara itu dibentuk? Apa saja sih landasan hukum dan dasar hukumnya? Lalu, apakah Kementerian Negara itu berkaitan dengan kabinet? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa pemerintah pusat adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara, ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Kementerian Negara?
Kementerian Negara adalah lembaga penyelenggara negara sebagian kekuasaan pemerintahan negara yang dipimpin oleh Menteri Negara. Jadi kementerian itu mengurusi bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan. Kementerian Negara dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyiapkan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Landasan hukum Kementerian Negara itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 pada bab 5 tentang Kementerian Negara. Pasal 17 terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal yang kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, Menteri-Menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden. Ayat yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya, tiap-tiap kementerian itu membidangi suatu urusan. Misalnya, Kementerian Agama berarti membidangi urusan agama. Kementerian Keuangan berarti membidangi urusan keuangan. Kementerian Kesehatan berarti membidangi urusan kesehatan dan sebagainya. Lalu pada ayat keempat berbunyi pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Artinya, terdapat undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara. Berdasarkan Pasal 17 ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, urusan pemerintahan, tugas, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian, dan lain-lain. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, pada pasal 11 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan peraturan Presiden. Maka untuk menindaklanjuti pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara. Pertanyaannya adalah, apakah Kementerian Negara itu sama dengan kabinet? Kabinet merupakan susunan para menteri yang membantu presiden dan menjadi bagian dari pemerintah. Kabinet pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo diberi nama Kabinet Indonesia Maju, periode 2019 sampai 2024. Kabinet Indonesia Maju dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Kabinet Indonesia Maju terdiri atas 4 Menteri Koordinator dan 30 Menteri Bidang yang diumumkan pada tanggal 23 Oktober 2019. Setahun kemudian, terbitlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024, di mana pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin
melakukan penggantian sejumlah menteri dengan memperkenalkan 6 figur baru dalam kabinet. Adapun 6 menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju, yaitu Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yakut Khalil Qaumas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian, 5 bulan setelahnya, terbitlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024, di mana pada tanggal 28 April 2021, Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri kabinet dan 1 kepala lembaga negara. Adapun 2 menteri kabinet yang dilantik adalah Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Yang kedua, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Lalu, 1 kepala lembaga negara yang dilantik adalah Laksana Trihandoko sebagai Kepala Badan Ristek dan Inovasi Nasional. Adapun dasar hukum pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024 dapat dilihat pada diagram berikut ini. Pembentukan Kabinet Indonesia Maju dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 113/P tahun 2019. Lalu dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Lalu Perpres ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Perpres Nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Lalu adanya pergantian kabinet atau pergantian menteri, itu terbitlah Kepres RI Nomor 133/P tahun 2020, di mana terdapat pergantian sejumlah menteri dengan memperkenalkan 6 menteri baru dalam kabinet. Lalu terbitlah Kepres RI Nomor 72/P tahun 2021, di mana dalam Kabinet Indonesia Maju dilantik 2 menteri kabinet dan 1 kepala lembaga negara. Jadi, Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024 ini memiliki 4 menteri koordinator yang membidangi atau memimpin 4 kementerian koordinator. Juga memiliki 30 menteri bidang yang memimpin 30 kementerian bidang. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan antara Kementerian Koordinator dengan Kementerian Bidang? Kementerian Koordinator dibentuk untuk melaksanakan koordinasi kebijakan, dalam arti menyerasikan, menyelaraskan, dan memadukan penyiapan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, serta pemecahan masalah dalam urusan tertentu atau berkaitan dan sekaligus mengefektifkan rentang kendali Presiden. Sedangkan Kementerian Bidang dibentuk untuk membantu Presiden dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan mengenai urusan tertentu sesuai bidangnya dalam pemerintahan.
Jadi intinya, Kementerian Koordinator itu membawahi beberapa kementerian bidang. Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu membawahi Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian. Lalu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK itu membawahi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lalu ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu membawahi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Lalu ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang membawahi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu. Organisasi pemerintah pusat yang kedua adalah LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Apa sih LPNK itu? Apa dasar hukum LPNK? Apa tugas dan kedudukan LPNK? Serta berapa jumlah LPNK yang ada di Indonesia? LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas atau urusan tertentu dari presiden yang tidak dilaksanakan oleh kementerian. LPNK dulunya bernama LPND, yaitu Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Perubahan nomenklatur LPND menjadi LPNK itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja LPNK. Nah, Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 itu merupakan dasar hukum terbentuknya atau berdirinya LPNK. Lalu apa sih kedudukan dari LPNK? LPNK kedudukannya berada di bawah Presiden yang berkedudukan sebagai badan khusus atau special agency yang membantu Presiden di bidang tugasnya masing-masing. Kepala LPNK itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang memegang koordinasi. LPNK itu sifatnya tidak absolut, artinya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dalam sejarahnya, LPNK itu telah beberapa kali mengalami perubahan, baik itu perubahan nama, perubahan logo, perubahan posisi tanggung jawab atau koordinasi, perubahan jumlah maupun statusnya. LPNK itu sesuai dengan arah dan kebijakan presiden yang menjabat, di mana dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Contohnya, Bulog awalnya merupakan LPND, berubah status menjadi BUMN dalam bentuk perusahaan umum. Lalu ada LIN atau Lembaga Informasi Nasional yang merupakan LPND yang dihapus. Lalu ada lembaga-lembaga LPND baru, yaitu ada BNN atau Badan Narkotika Nasional, lalu ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga ada BNPT. Nah, pembentukan LPND atau LPNK baru ini berdasarkan kebutuhan dari suatu negara. Adapun jumlah LPNK di Indonesia saat ini terdapat 30 LPNK. 30 LPNK itu membidangi
tugas khusus masing-masing yang membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsi dari LPNK itu sendiri ada 4 fungsi. Yang pertama adalah LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan. Jadi yang pertama itu fungsinya fokus di bidang manajemen pemerintahan. Contohnya apa sih? Contohnya itu misalnya BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Lalu ada LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lalu ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ketiga LPNK itu fokus di bidang manajemen pemerintahan. Lalu yang kedua adalah LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. Ya, jadi fokusnya di bidang substansi pemerintahan tertentu. Contohnya misalnya BPS atau Badan Pusat Statistik yang membidangi substansi dalam bidang statistik. Lalu ada BIN, Badan Intelijen Negara, yang membidangi bidang substansi pada bidang intelijen negara. Lalu ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang substansinya terkait dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Lalu ada BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang substansinya itu di bidang penanggulangan terorisme. Lalu fungsi yang ketiga adalah LPNK menyelenggarakan fungsi pelayanan publik dan regulasi publik. Contoh LPNK-nya ada BPOM, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu ada BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi fokusnya kepada fungsi pelayanan publik dan regulasi atau aturan. Lalu fungsi yang keempat, LPNK berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian. Contoh LPNK-nya yaitu ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, ada BPPT, Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi, ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Semuanya berfokus pada fungsi pengkajian dan penelitian. Lalu apa saja sih LPNK yang ada di Indonesia saat ini? LPNK yang ada di Indonesia saat ini itu berjumlah 30 LPNK yang masing-masing dari LPNK itu memiliki tugas dan fungsi khusus untuk membantu presiden di bidang tugasnya masing-masing. Adapun lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia saat ini diantaranya ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Bakamla, Badan Keamanan Laut, ada BKN, Badan Kepegawaian Negara, ada BNN, Badan Narkotika Nasional, ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau disingkatnya LAPAN, ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lalu ada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ada BPS, Badan Pusat Statistik. Ada Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan sebagainya. Organisasi pemerintah pusat yang ketiga adalah Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Dasar hukum pembentukan Sekretariat Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Lalu, terdapat perubahan
muncullah Perpres nomor 19 tahun 2007 tentang perubahan atas Perpres nomor 31 tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Lalu pada tahun 2010, terbitlah Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Nah, peraturan inilah yang menjadi dasar bahwa Sekretariat Negara itu berubah atau menjadi atau masuk ke dalam kementerian, yaitu Kementerian Sekretariat Negara. Jadi Sekretariat Negara itu sudah tidak ada karena sudah menjadi Kementerian Sekretariat Negara. Yang pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara menurut Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2015 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri. Kalau zaman dulu itu namanya masih Sekretariat Negara, dipimpin oleh Sekretaris Negara. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak ada Sekretariat Negara. Jadinya Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Menteri. Kementerian Sekretariat Negara punya tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi, Kementerian Sekretariat Negara itu tugasnya adalah di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berbeda dengan Sekretariat Negara yang sudah tidak ada lagi, kalau Sekretariat Kabinet itu masih ada. Sekretariat Kabinet itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Tugasnya memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan, pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif, juga peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet. Jadi intinya, Sekretariat Kabinet itu tugasnya adalah dalam bidang kesekretariatan Kabinet. Organisasi pemerintah pusat yang kelima adalah Sekretariat Lembaga-Lembaga Negara. Sekretariat Lembaga Negara adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan di lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian atau lembaga negara. Nomenklatur sekretariat ini berbeda-beda, walaupun memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama. Pada lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, dan KY itu menggunakan nama Sekretariat Jenderal, sedangkan pada Mahkamah Agung itu menggunakan nama Sekretariat. Sekretariat Lembaga Negara terdiri dari Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Mahkamah Agung, dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Di sini yang nomenklaturnya berbeda adalah hanya di Mahkamah Agung ya, tidak menggunakan nomenklatur Sekretariat Jenderal, tetapi menggunakan nomenklatur hanya Sekretariat. Nah, Sekretariat lembaga-lembaga negara ini tugasnya adalah
membantu pimpinan dalam pengkoordinasian dan dukungan administrasi. Organisasi pemerintah pusat yang kelima adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kejaksaan, berarti kita berbicara mengenai hukum, mengenai tuntutan, mengenai pengadilan, mengenai keamanan, dan sebagainya. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, pelaksanaan kekuasaan negara ini dilaksanakan dengan merdeka. Merdeka itu artinya bahwa Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya itu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jadi tidak ada intervensi atau campur tangan dari pengaruh kekuasaan lainnya. Lalu, apa sih tugas dan wewenang dari Kejaksaan RI? Yang pertama adalah dalam bidang pidana. Pidana itu apa sih? Pidana itu hukum yang timbul karena pelanggaran terhadap hak seseorang. Contohnya misalnya pencurian, perampokan, korupsi, penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemalsuan dokumen, dan sebagainya. Nah, tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam bidang pidana itu antara lain melaksanakan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, juga melakukan pengawasan terhadap putusan pidana. Yang kedua adalah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang di dalam masyarakat. Contohnya misalnya warisan, utang piutang, pencemaran nama baik, sengketa kepemilikan barang, perebutan hak asuh anak, terusnya hak paten. Nah, itu termasuk ke dalam hukum perdata. Nah, kalau hukum tata usaha negara, ini saya kurang negara ya, harusnya tata usaha negara itu berkaitan dengan cara-cara pemerintah atau administrator menjalankan tugasnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam bidang perdata dan juga tata usaha adalah Kejaksaan RI dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Jadi berhubungan dengan nama baik negara dan pemerintah. Lalu tugas dan wewenang yang ketiga adalah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, di mana dalam bidang ini Kejaksaan RI memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat, misalnya sosialisasi tentang peraturan lalu lintas dan sebagainya. Lalu tugas dan wewenangnya adalah pengamatan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum. Organisasi pemerintah pusat yang keenam adalah Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jika kita berbicara mengenai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, tentu kita akan berpikir tentang adanya perwakilan diplomatik, adanya kedutaan besar, adanya konsuler, dan adanya hubungan antar negara atau internasional. Perwakilan RI di luar negeri merupakan satu-satunya aparatur yang mewakili kepentingan negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. Perwakilan ini dibagi menjadi dua, ada perwakilan diplomatik dan juga ada perwakilan konsulat. Perwakilan diplomatik itu terdiri dari KBRI.
KBRI itu artinya Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan PTRI. PTRI itu singkatan dari Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perwakilan diplomatik itu dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, bertanggung jawab kepada Presiden selaku kepala negara melalui Kementerian Luar Negeri. Adapun perwakilan konsulat itu terdiri dari konjenri. Konjenri itu singkatan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Perwakilan konsulat terdiri dari konjenri dan Konsulat Republik Indonesia yang dipimpin oleh konsul jenderal dan konsul yang bertanggung jawab kepada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri. Jadi apa sih perbedaan antara diplomatik dengan konsulat? Perwakilan diplomatik sama perwakilan konsulat itu memiliki perbedaan. Kalau perwakilan diplomatik itu sifatnya adalah politis untuk memelihara kepentingan negara di tingkat pusat. Sedangkan kalau perwakilan konsulat itu sifatnya non-politis, itu untuk memelihara kepentingan negara di tingkat daerah. Itu ya meliputi berbagai bidang atau aspek seperti misalnya aspek perdagangan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kebudayaan, aspek ilmiah, dan lain sebagainya. Kalau diplomatik itu diutusnya oleh presiden ya, jadi bertanggung jawabnya kepada presiden. Tapi kalau perwakilan konsulat itu diutusnya oleh Menteri Luar Negeri. Jadi konsulat itu bertanggung jawabnya langsung kepada Menteri Luar Negeri. Kalau perwakilan diplomatik itu mewakili politik luar negeri Indonesia. Ya, contohnya misalnya evakuasi warga negara Indonesia di luar negeri. Ya, itu salah satu tugas dari perwakilan diplomatik. Kalau perwakilan konsulat itu misalnya contohnya adalah konsulat dalam acara Piala Dunia. Nah, itu contoh dari perwakilan konsulat di bidang olahraga. Organisasi pemerintah pusat yang ketujuh adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. TNI berperan sebagai alat di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tentara Nasional Indonesia itu terdiri atas tiga ya, ada TNI AD atau TNI Angkatan Darat, TNI AL, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI AU atau TNI Angkatan Udara. Yang dalam melaksanakan tugasnya itu di bawah pimpinan yang namanya Panglima TNI. Jadi TNI itu adalah sebagai komponen utama sistem pertahanan negara Republik Indonesia. Adapun fungsi dari TNI itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer. Fungsi menangkal berarti bahwa kekuatan TNI mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan, sehingga mampu mengurungkan sekaligus mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara. Kalau fungsi penindak artinya bahwa kekuatan TNI itu mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, juga keselamatan bangsa. Lalu ada fungsi pemulih. Fungsi pemulih itu berarti bahwa TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu. Misalnya akibat perang, pemberontakan, konflik, huru-hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI juga turut berperan aktif
dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Adapun tugas-tugas pokok TNI itu yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara. Artinya TNI bertugas untuk mempertahankan kekuasaan negara yang bebas dari ancaman. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, TNI bertugas untuk mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, baik itu di darat, di laut, di udara, dan batas-batas yang telah ditetapkan berdasarkan dengan undang-undang. Yang ketiga, TNI itu tugas pokoknya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Itu ya artinya TNI bertugas untuk melindungi seluruh tumpah darah, melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda dari setiap warga negara. Oleh karena itu, TNI disebut sebagai komponen utama sistem pertahanan negara Republik Indonesia. Lalu organisasi pemerintah pusat yang terakhir adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Polri. Polri ini merupakan alat negara yang berperan untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Polri mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, yang dalam pelaksanaannya tentunya harus berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi dari manusia. Selanjutnya, pembahasan materi kita yang ketiga adalah mengenai pemerintahan daerah. Apa sih itu pemerintahan daerah? Apa bedanya pemerintahan daerah dengan pemerintah daerah? Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan definisi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Artinya ada badan eksekutif dan juga ada badan legislatif. Pemerintah daerah itu siapa sih? Pemerintah daerah berarti orangnya ya, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kalau di tingkat provinsi berarti pemerintah daerahnya adalah gubernur. Kalau di tingkat kabupaten, pemerintah daerahnya berarti bupati. Kalau di tingkat kota, berarti pemerintah daerahnya adalah wali kota. Lalu ada DPRD. DPRD ini sebagai badan legislatif. Kalau di tingkat provinsi, berarti DPRD provinsi. Kalau di tingkat kota, berarti DPRD kota. Kalau di tingkat kabupaten, berarti DPRD kabupaten. DPRD ini adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah itu dibantu oleh sejumlah perangkat daerah. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat daerah itu? Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Perangkat daerah ini dibagi menjadi dua. Ada perangkat daerah provinsi dan juga ada perangkat daerah kabupaten atau kota. Nah, ini adalah struktur organisasi perangkat daerah provinsi ya, di mana provinsi itu dikepalai oleh seorang gubernur sebagai pemerintah daerah. Pemerintahan daerah provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi oleh pemerintah daerah dan juga DPRD. Nah, dalam menjalankan pemerintahan daerahnya, gubernur juga dibantu oleh perangkat daerah. Apa saja sih perangkat daerah di provinsi itu? Perangkat daerah di provinsi terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan juga inspektorat. Nah, kalau perangkat daerah kabupaten atau kota itu terdiri dari sekretariat daerah kabupaten atau kota, dinas daerah, lembaga teknis daerah, inspektorat, juga ada kecamatan dan kelurahan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sekretariat daerah. Sekretariat daerah itu biasa disingkat Setda. Setda itu adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah, ya biasa disingkat Sekda. Jadi Setda itu dipimpin oleh Sekda. Sekda bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekda itu bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Lalu apa sih dinas daerah itu? Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, yaitu bisa di provinsi, bisa di kabupaten, dan juga bisa di kota. Untuk melaksanakan kewenangan provinsi di daerah kabupaten atau kota, itu dinas daerah dapat membentuk namanya UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah. Ya, UPTD itu merupakan bagian dari dinas daerah. Setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga nomenklatur dinas daerah itu dapat berbeda-beda tiap-tiap provinsi. Contoh dinas daerah itu misalnya dinas pariwisata, terusnya dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas perikanan, dinas kelautan, dan sebagainya. Ya, lalu apa sih bedanya dinas daerah dengan lembaga teknis daerah? Jadi, lembaga teknis daerah juga sama, unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah. Ya, jadi tugasnya itu sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah. Tugas-tugas lembaga teknis daerah itu tugasnya khusus ya, khusus di luar dari tugas dinas daerah dan sekretariat daerah. Tugasnya meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, kependudukan, serta pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah itu bisa berbentuk kantor, badan, dan juga rumah sakit ya. Contohnya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terus ada BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Terus yang berbentuk kantor, misalnya kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Juga berbentuk rumah sakit, misalnya rumah sakit daerah ya. Jadi sama dengan dinas daerah, lembaga teknis daerah juga di tiap-tiap daerah punya nomenklaturnya tersendiri atau masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah. Lalu ada inspektorat. Inspektorat itu merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur ya. Jadi inspektorat itu merupakan lembaga yang mandiri tapi juga bukan masuk ke dalam lembaga yudikatif gitu. Lalu ada kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah, kabupaten atau kota. Pembahasan materi kita yang keempat dan juga yang terakhir adalah mengenai hubungan pusat dan daerah atau hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta hubungan antar daerah. Nah, kalau kita berbicara mengenai hubungan, berarti adanya keterkaitan atau saling berpengaruh mempengaruhi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Atau bisa dikatakan bahwa di sini ada ketergantungan antara pusat dengan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar daerah itu bisa dibagi menjadi 7 hubungan. Yang pertama adalah hubungan pengakuan pembentukan daerah. Lalu ada hubungan kewenangan, lalu ada hubungan keuangan, lalu ada hubungan dalam bidang kepegawaian, lalu ada hubungan pembinaan dan pengawasan, hubungan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta hubungan kerjasama dan penyelesaian perselisihan. Jadi jika kita berbicara mengenai hubungan pusat dan daerah, ini tentunya tidak lepas dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama adalah hubungan pengakuan pembentukan daerah. Hubungan pengakuan pembentukan daerah ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, 18A dan 18B, di mana pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu pada ayat 1 berbunyi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lalu dalam pasal 18A, itu dalam ayat 1 berbunyi bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Lalu dalam pasal 18B pada ayat 1 berbunyi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ada 5 daerah yang menyandang otonomi khusus di Indonesia. Yang pertama adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kedua adalah Daerah Istimewa Aceh, yang ketiga adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang keempat adalah Papua, dan yang kelima adalah Papua Barat. Nah, status otonomi khusus ini karena ada latar belakang yang menyebabkan suatu daerah menyandang status otonomi khusus. Misalnya, daerah khusus Ibu Kota Jakarta itu menyandang status otonomi khusus karena DKI Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Selain dalam Undang-Undang 1945, juga hubungan pengakuan pembentukan daerah juga tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat pembagian wilayah negara, yaitu pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah, kabupaten, dan kota. Lalu pada ayat kedua berbunyi, daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kedua adalah hubungan kewenangan. Kalau kita berbicara mengenai kewenangan, berarti kita berbicara mengenai kekuasaan. Hubungan kewenangan ini berkaitan dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi itu berlawanan dengan sentralisasi. Sentralisasi artinya adalah pemusatan kekuasaan. Ya, jadi desentralisasi itu kebalikan dari sentralisasi. Desentralisasi bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan atau wewenang. Dalam kaitannya dengan hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, konsep desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan atau urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Apa yang dilimpahkan? Yang dilimpahkan adalah kekuasaannya, bisa berupa wewenang ataupun urusan pemerintahannya. Nah, desentralisasi ini melahirkan yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya berdasarkan undang-undang. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah kekuasaan atau urusan pemerintahan dibagi di antara berbagai tingkat pemerintahan. Dalam hal ini ada pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Adapun hubungan kewenangan ini itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lalu pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu berbunyi, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan juga urusan pemerintahan umum. Nah, pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini ada pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah, ya, yaitu ada urusan absolut, ada urusan konkuren, dan ada urusan umum. Apa sih perbedaan antara urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum? Urusan absolut artinya adalah mutlak ya, tidak bisa berubah, tidak bisa diganggu-gugat. Urusan absolut artinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi, urusan absolut itu wewenangnya adalah wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak memiliki wewenang atas urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut itu apa aja sih? Urusan pemerintahan absolut itu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi atau peradilan, moneter dan fiskal nasional, dan juga agama. Itu urusan pemerintahan absolut. Adapun urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Dalam urusan pemerintah konkuren itu dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
urusan pemerintahan wajib itu ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketentraman ketertiban umum, sosial, dan sebagainya. Tapi kalau urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu contohnya misalnya tenaga kerja, pertanahan, lingkungan hidup, koperasi, penanaman modal, perpustakaan, dan sebagainya. Adapun urusan pemerintahan pilihan itu bergantung pada sektor unggulan atau potensi daerah yang berkaitan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, seperti misalnya kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, dan lain sebagainya. Jadi dalam urusan pemerintahan konkuren itu ada pembagian urusan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, juga pemerintah pusat. Nah, contohnya apa sih urusan konkuren ini? Contohnya misalnya urusannya dalam bidang pendidikan ya. Dalam bidang pendidikan itu pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menetapkan standar nasional pendidikan ya. Kalau di daerah provinsi itu provinsi punya wewenang untuk atau dalam pengelolaan pendidikan menengah dan khusus. Dalam lingkup daerah kabupaten atau kota ya, daerah kabupaten atau kota itu memiliki wewenang dalam pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan nonformal. Jadi jelas ada pembagian wewenangnya, gitu ya. Atau misalnya dalam urusan jalan ya. Kalau misalnya jalan kabupaten atau kota itu diurusnya oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kalau jalan provinsi tentunya itu punya wewenangnya pemerintah provinsi. Tapi kalau jalan negara itu wewenangnya adalah pemerintah pusat. Ya, itu adalah contoh dari urusan pemerintahan konkuren. Lalu apa sih yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum? Kalau urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi, urusan pemerintahan umum ini berkaitan dengan pilar ideologi Pancasila. Ya, misalnya pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan kesatuan, pembinaan kerukunan antar suku, terusnya pengembangan kehidupan demokrasi. Nah, itu berkaitan dengan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan umum ini pemerintah pusat bisa meminta bantuan kepada pemerintah daerah itu ya dalam bentuk dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah hubungan dalam hal keuangan. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah itu dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Nah, jadi dengan adanya desentralisasi atau pelimpahan kekuasaan, itu juga secara otomatis akan menciptakan yang namanya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal artinya adanya pelimpahan wewenang dalam bidang keuangan. Adanya penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki konsekuensi, artinya pemerintah daerah itu harus menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, rumah tangganya sendiri. Dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, itu pasti memerlukan dana.
Nah, oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan untuk membiayai penyelenggaraan otonominya ya. Di antaranya atau salah satunya sumber-sumber pembiayaannya itu dari pajak dan juga retribusi daerah. Adapun hubungan keuangan ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A ayat 2 yang berbunyi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Lalu, hubungan keuangan ini juga secara lebih lanjut itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkaitan dengan sumber keuangan pemerintah daerah. Sumber keuangan pemerintah daerah itu ada dua. Yang pertama adalah dari APBN, yang kedua adalah dari APBD. Kalau yang dari APBD itu berarti sumber keuangannya itu dari daerah itu sendiri, ya, yang disebut PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu bisa dari pajak daerah, bisa dari retribusi daerah, bisa dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu sumbernya dari APBD. Nah, sumber keuangan pemerintah daerah yang dari APBN itu berarti adanya dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, dana bantuan itu bentuknya adalah ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan juga dana desa. Gitu. Jadi sumber-sumber keuangan pemerintah daerah yang berasal dari APBN itu merupakan salah satu hubungan keuangan pusat dan daerah. Daerah itu masih bergantung kepada pemerintah pusat ya dalam pengelolaan keuangannya. Tuh. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat adalah hubungan dalam bidang kepegawaian. Kepegawaian daerah secara khusus diatur dalam pasal 129 sampai 135 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa norma standar dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum PNS di daerah dan PNS daerah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana pada ayat 2 berbunyi, manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam hubungan bidang kepegawaian ini, pemerintah daerah itu memiliki wewenang atau memiliki kekuasaan untuk mengelola pegawai daerahnya ya, manajemen PNS-nya dalam hal perekrutan, terusnya penetapan, pemberhentian, pembinaan dan sebagainya itu pemerintah daerah punya wewenang. Makanya ada tuh perekrutan, misalnya perekrutan ASN di daerah ya, perekrutan ASN di pusat begitu. Kalau ASN di pusat itu tentunya manajemen PNS-nya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau yang ASN di daerah itu tentu manajemen ASN-nya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui badan
yang ditunjuk ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di pusat itu biasanya melalui BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Kalau di daerah itu biasanya melalui BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kelima adalah hubungan dalam pembinaan dan pengawasan. Adapun dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, kedua undang-undang ini ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang secara khusus itu berkaitan atau mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa sih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu harus dilakukan pembinaan dan pengawasan? Oke, jadi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sangat penting ya. Pembinaan itu untuk memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan otonomi daerah. Tujuannya agar daerah dapat maju dan berkembang. Pembinaan itu bisa dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, penelitian, serta pengembangan. Lalu, pengawasan juga sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa? Untuk mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah, untuk menghindari adanya penyalahgunaan atau penyimpangan, baik itu yang bersifat anggaran, prosedur, dan juga kewenangan. Pengawasan itu bisa dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Intinya, pembinaan dan pengawasan ini dilakukan agar tercapainya tujuan otonomi daerah. Dalam pembinaan dan pengawasan, itu terdapat hubungan atau hubungan yang sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dibina dan diawasi oleh pemerintah pusat. Hubungan yang keenam antara pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 330 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, tindak lanjut dari pasal 330 itu adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lalu terbit juga Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jadi pelaporan dan evaluasi itu bentuknya adalah LPPD dan EPPD. LPPD itu artinya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, berarti kepala daerah, kepada pemerintah pusat. Itu selama 1 tahun anggaran. Kalau EPPD itu singkatan dari evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus dilakukan pelaporan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah?
Pelaporan itu sebagai bentuk dari akuntabilitas ya, atau tanggung jawab publik ya, dan juga bentuk dari transparansi publik. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau misalnya kinerjanya rendah, itu melalui evaluasi itu bisa dilakukan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran yang akan datang. Tuh. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dan juga antar daerah yang terakhir adalah hubungan kerjasama dan penyelesaian perselisihan. Dalam hubungan kerjasama, suatu daerah itu dapat bekerja sama dengan daerah yang lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Misalnya, kerjasama dalam budidaya perikanan, dalam budidaya rumput laut, kerjasama dalam peningkatan pelayanan kesehatan, misalnya dengan kerjasama membangun puskesmas atau rumah sakit dan sebagainya. Atau suatu daerah juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain ya, seperti misalnya pihak swasta atau masyarakat. Dalam administrasi publik, kita sering mendengar istilah yang namanya collaborative governance. Nah, itu adalah bentuk kerjasama pemerintah ya dengan pihak-pihak lain seperti akademisi, swasta, bisnis, industri, media massa, dan sebagainya. Selain kerjasama, juga ada hubungan penyelesaian perselisihan. Yang namanya konflik itu bisa saja terjadi ya dimanapun, di daerah manapun, apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, itu penyelesaiannya dilakukan oleh gubernur. Dalam hal ini, gubernur dapat berkonsultasi dengan Mendagri. Tapi kalau misalnya perselisihannya antar provinsi atau antara provinsi dengan kabupaten atau kota di satu wilayah atau di luar wilayah, itu penyelesaian perselisihannya bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri bisa berkonsultasi dengan Presiden dan keputusannya bersifat final. Oke, pada pertemuan ke-6 ini ada soal review dari pertemuan ke-6. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda true or false sebanyak 25 soal dengan waktunya 45 menit. Teman-teman hanya punya kesempatan satu kali mengisi. Jadi sebelum mengisi soalnya, teman-teman harap pelajari materinya pertemuan ke-6 ini dengan baik ya. Jika ada yang kurang jelas atau tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa menulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman yang lain juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Oke, sekian pemaparan materi pertemuan ke-6 pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari saya. Semoga materinya bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.